Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita kedatangan saham consumer, di mana saham consumer hari ini masih tertekan dengan tertekannya IHSG. Maklum, kalau seumpama IHSG tertekan, biasanya consumer juga ikut tertekan. Kenapa ya? Karena mereka biasanya memiliki market cap yang tinggi kayak gitu, kayak ICBP, INDF, Unilever, Aces dan lain sebagainya. Jadi kalau seumpama hari ini consumer merasa tertekan, yaitu adalah hal yang wajar. Karena kalau IHSG tertekan, big cap juga pasti tertekan, kecuali saham gorengan. Kalau kita lihat di mover gainernya paling tinggi memang di saham-saham gorengan. Ails, Nasi, PTDU, Nasi juga kemarin udah direkomendasiin sama Papi Jamal di grup ya gitu kan. Baru kemarin ini tadi sempat arah tapi di bawah turun lagi 17% tapi tetap lumayan. Wins juga kayak gitu. Jadi kayak gitulah hari ini ya, wajar kalau seumpama saham-saham gorengan yang manggung kayak gitu dengan tertekannya IHSG. Kalau kita lihat hari ini IHSG ke 6.615 walaupun tadi sempat ke 6.600 dan jebol tipis-tipis. Kalau kita lihat asing masih melakukan penjualan yang cukup banyak, 209 billion kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri, composite seperti yang kita bilang kemarin bahwasanya dia besok pasti bakalan menutup gap. Akan tetapi saya tidak menyangka turunnya terlalu banyak dan bahkan dia jebol di support di sini di 6.620. Jadi ya lumayan juga tadi dibawa ke 6.600 kayak gitu. Kalau sama teman-teman tadi udah beli ya mungkin bisa mulai nyicil. Di waktu-waktu sekarang ini teman-teman ya gunakan strategi yang terbaik lah ya. Jangan langsung HK-HK all in kayak gitu. Nyicil adalah cara yang tertepat buat teman-teman masuk. Kalau seumpama jebol jadi tidak terlalu cut loss yang cukup lumayan kayak gitu. Kalau kita lihat kemarin IHSG udah sempat golden cross dan hari ini dia kembali dead cross. Kayak gitu. Ya, kita lihat aja di beberapa hari ini sampai Jumat besok. Karena biasanya di hari Jumat besok menjadi hari penentuan apakah dia konfirmasi turun ataukah konfirmasi naik. Seperti itu. Langsung aja ke saham yang pertama. Di saham pertama ada Aces. Di sahamnya Aces hari ini dia naik 1,95%. Hari ini dia net buy 10 billion. Pembelian paling banyak YU, penjualan paling banyak YP. Kalau kita lihat ya masih distribusi YP, tapi dibantu dengan YU dan DX yang melakukan pembelian yang cukup banyak kayak gitu. Kalau kita lihat juga, ini kita hapus dulu. Di data saham Indonesia sendiri untuk Aces dia diakumulasi sama asing di hari ini saja. Kalau kita lihat 5 hari juga baru 1 billion, berarti sebelumnya kan sempat minus 10 billion. Maaf 8 billion. Secara keseluruhan juga asing masih distribusi. Mungkin baru kali-kali ini aja untuk Aces masuk, berarti asing baru masuk kali ini, bukan udah yang waktu agak lama. Ya menurutku bisa kita perhatikan lah di Aceh sendiri karena asing udah mulai masuk seperti itu. Kalau kita lihat juga Aceh udah mulai breakout dari 1300-nya. Kalau seumpama di 1300 dijaga dan tidak dijebolkan lagi di bawah 1300 ya arah dia bagus banget sebenarnya di arah 1400. Dan juga saham-saham consumer dan retail juga belum sempat dinaikkan di 1 tahun ini ya. Mungkin ini menjadi peluang yang cukup lumayan kalau seumpama 1300 tidak dijebol kembali. Kalau kita lihat secara bar chart dan MACD juga mulai menarik. MACD juga udah bersentuhan, bar chart di bawah 0 udah sangat tipis. Kalau seumpama besok memang terkonfirmasi naik, ya berarti dia udah golden cross seperti itu. Jadi itu hal yang sangat menyenangkan di sahamnya Aceh sendiri. Gitu ya teman-teman, kalau seumpama besok jebol di 1300 ya target dia kembali lagi ke 1200 sampai 1235. Seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada sahamnya Kino, di mana Kino hari ini juga tertekan 1 poin atau ke area 2030. Kalau kita lihat asing net buy 2.400.000. Kalau kita lihat pembelian paling banyak EP, penjualan paling banyak AZ, LG, CC dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sebenarnya masih diakumulasi untuk hari ini. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesianya, Kino juga sebenarnya tidak kemana-mana untuk asingnya juga. Nih, tipis-tipis-tipis lah, walaupun secara keseluruhan dia masih diakumulasi. Ya memang Kino sahamnya tipis-tipis kalau diakumulasi sama asing kayak gitu.
Apalagi EP kalau sudah masuk ke suatu barang yang sangat banyak, biasanya naikinnya lambat dan nuruninya lambat. Tapi sekalinya naik, gacor kayak mesin dan lain sebagainya. Tapi kalau memang nggak naik, ya bener-bener nggak bakalan naik dalam 1 tahun kayak gitu. Kalau kita lihat Kino di sini nih, Kino ya dia ada batas bawahnya di 2000 dan dia ke area 2050 2000 sampai 2050 tektokannya di situ-situ aja. Kalau seumpama 2000 jebol ya udah dia potensi turunnya lebih dalam. Tapi kalau kita lihat MACD juga udah mulai golden cross. Hari ini Barcat udah di atas 0 sangat tipis dan hari ini volume juga turun walaupun cukup banyak dikonfirmasi sama MACD udah mulai golden cross. Itu menurutku ya cukup layak kita perhatikan kalau teman-teman suka saham-saham yang lambat dan saham-saham yang tidak liquid kayak gitu. Jadi buat tabungan-tabungan teman-teman kayak gitu kan untuk saham-saham yang tidak liquid. Jadi gitu untuk Kino, kalau sama dia breakout di 2050 target dia ke 2100, antara 2000 dan 2100 ya sekitar berapa, berarti 5% lah ya. 5% gitu kan kalau kita lihat coba di sini. Nih rentan target ya 5% kan, di sini 5%. Kalau sama jebol ya ke area 2200. Cuman 10%-nya lumayan lah ya, bukan cuman lah ya 10% kayak gitu. Tapi ya bakalan lama banget untuk ngaikinnya, nggak langsung sat tas kayak gitu kan kalau untuk sahamnya Kino. Jadi buat teman-teman harus memang ekstra sabar kalau mau masuk ke sahamnya Kino. Kayak gitu. Lanjut aja ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada ICBP. Hari ini dia hammer bearish kalau kita lihat. Kalau kita lihat padahal asing net buy, pembelian paling banyak KZ, ZP, AK, CC, penjualan paling banyak CS, BK, RX, YU. Jadi bandar asing versus bandar asing. Kalau kita lihat ada KZ menurutku cukup menarik, tapi sayang yang jual Credit Suisse kayak gitu, ada CS. Sebenarnya KZ nih potensi besar kalau seumpama dia masuk, dia jagain pintunya sangat sangat ketat gitu jaga pintunya. Ya menurutku untuk ICBP sebenarnya masih menarik. Kalau kita lihat dengan data saham Indonesianya sendiri untuk ICBP dia memang masih diakumulasi beberapa hari terakhir dan secara keseluruhan memang masih diakumulasi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk ICBP ya ICBP hari ini dia tutup di support kayak gitu. Kita lihat di sini dia tutup di support banget di 8.700. Kalau 8.700 jebol ya udah dia bakal ke 8.500 dan targetnya kalau 8.500 jebol ya target dia ke 8.100. Tapi bakal berat untuk ke 8.500 dan 8.100. Ya potensinya dia masih bakal tektokan di 8.700 ke 8.975. Kalau kita lihat range-nya kalau beli di area support ya teman-teman bisa dapat berapa nih? Bisa dapat sekitar 3% kalau mau tektokan. Turun kalau ke 8.500 2,5%. Ya semoga aja dibawa rally lah ya ICBP, karena ICBP sendiri juga belum dibawa kemana-mana selama 1 tahun ini gitu kan. Rentan harganya nih di sini kan selama 1 tahun setelah dia turun ya dia masih belum kemana-mana dari area 9.200 sampai 8.100 kayak gitu. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kalau kita lihat sendiri volume hari ini lebih besar daripada hari-hari sebelumnya dan bar chart di bawah 0 mulai tajam kembali dan MACD mulai ke area bawah lagi. Walaupun kemarin sempat hampir golden cross ternyata tertolak. Dia waktu di hammer bullish di sini dia bakalan golden cross dan kemarin juga di sini udah hampir golden cross, ternyata kemarin ditutup dengan bearish engulfing di sini dan sekarang ditutup dengan hammer bearish. Jadi menurut saya ya besok harus ada pantulan ke area 8.700 sampai 8.000 ke 9.000 seperti itu. Ya tektokannya mungkin bisa sampai 3%, 3,5% ya. Jadi lumayan lah ya untuk ICBP sendiri buat teman-teman yang punya dananya agak besaran kayak gitu. Nggak mungkin kan teman-teman yang punya agak besar dananya masuk ke Temas, masuk ke Okas, masuk ke Nasi dan lain sebagainya yang market cap-nya kecil kayak gitu. Jadi gitu buat teman-teman yang punya uang besar bisa masuk ke ICBP. Mungkin nyicil ke 8.700. Nanti TP ke 9.000 gitu aja.
Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Mayor, di mana Mayora hari ini tertutup minus 30 atau 1,42%. Asing net sell 2,76 billion. Pembelian paling banyak YP, penjualan paling banyak LG. Biasa kalau seumpama YP melakukan pembelian, biasanya LG yang nerima. Begitu pula sebaliknya, kalau seumpama LG yang membeli, YP yang nerima. Tapi hari ini KZ jualan, itu yang sangat disayangkan. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesianya untuk Mayora sendiri, dia ya masih didistribusi lah ya. Kalau kita lihat full distribusi, tidak ada hijau-hijaunya sama sekali. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Mayora, ya Mayora memang masih bearish kayak gitu. Kalau kita lihat setelah dia tidak bisa mempertahankan area head and shoulders kayak gitu, dia bakalan turun ke bawah. Ya mungkin target-target dia ke area 2000, karena dia udah jebol di area 2150 juga. Target terdekat dia ke area 2000. Kalau nanti dia udah kalau dia udah ke area 2000, baru menarik lagi, kita bisa lihat apa yang akan dilakukan oleh asing dan bandar kayak gitu. 2050 nih area yang paling jelas. Ya 2050 sampai area 2000 lah, itu area-area yang menjadi riskan. Kalau seumpama nggak dijebolin, ya mungkin dia bakalan mantul di area situ. Ditandain aja. Kalau kita lihat juga volume 3 hari ini terlalu besar, walaupun kemarin udah barcat di bawah 0 udah mulai menipis. Sekarang dia barcat di bawah 0 udah mulai menebal kembali. Dan MACD mulai tajam menuju ke bawah. Jadi masih perlu hati-hati untuk Mayora, target dia ke 2050 sampai ke area 2000. Seperti itu untuk Mayora. Lanjut ke saham yang ke berikutnya, ada Indofood. Indofood aku kira hari ini bakal ke 6.200. Aku udah mau siap-siap nyerap, ternyata nggak sampai. Jelas lah ya, terlalu jauh ke 6.200. Kalau kita lihat asing net buy 6,33 billion, pembelian paling banyak Credit Suisse, penjualan paling banyak GU, ya benar. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesianya untuk Indofood sendiri, dia juga masih diakumulasi beberapa hari terakhir, di 1 hari dan 5 hari. Tapi secara keseluruhan memang asing masih melakukan distribusi yang cukup masif kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk INDF juga dia masih mungkin terkoreksi sampai 6.300 kayak gitu. Kalau kita lihat juga, bisa nggak kita buat trennya sebentar. Di sini deh. Ya bisa buat trennya, tapi terlalu memaksa. Kalau sama ya dia target-targetnya ke sini lah ya. Target-target ke sini ke 6.400, 6.300 ya. Area-area situ kalau 6.300 jebol itu bakal lebih menarik menurutku. Aku bakal mulai nyicil lagi ke 6.200 sampai 6.100 kayak gitu. Kalau seumpama dibawa ke 6.000 ya lebih menarik lagi. Kecuali kalau 6.000-nya jebol, itu udah tanda tidak menarik kembali kayak gitu. Tapi menurutku selagi INDF ini bertahan di area 6.200, dia masih bisa kita perhitungkan kembali untuk yang punya uang besar kayak gitu, untuk dompet yang tebal. Karena kalau kita lihat sama seperti ICBP tadi, selama 1 tahun dia memang masih di bawah sideways di area 6.800 sampai area 6.000 nih. 6.800 pernah diuji beberapa kali, dan area 6.000 juga pernah diuji beberapa kali kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan volumenya, hari ini volume kecil, dia ditutup 2 hari berturut-turut bearish engulfing. Kalau kita lihat juga MACD dia udah mulai menuju ke bawah, dan bar chart di atas 0 udah mulai menipis ya. Target dia ke 6.375 ini dulu, 6.400. Kalau turun dari 6.300 ya target dia ke 6.200. Itu sangat menarik menurut saya, walaupun di kondisi IHSG yang sedang sering merah kayak gitu. Tapi kalau menurut saya INDF kalau sama memang dibawa ke 6.200, dia bakal menjadi menarik. Ya tektokan kalau kita lihat di sini dari 6.200 di sini sampai 6.600 di sini, ya 7% lumayan lah ya upsetnya. Kalau kita lihat ke bawah cuman 3%, tapi jarang sampai dibawa ke bawah. Kalaupun memang dibawa ke bawah ke 6.000, saya bakal nyicil lagi. Yang penting gak jebol dari area 6.000. Ya kalau kita jebol dari 6.000
kita jual di 5.950 ya cuman 4% kayak gitu. Jadi gitu untuk sahamnya INDF. Lanjut ke saham yang terakhir, yaitu ada Unilever, di mana Unilever hari ini tertutup minus 90 atau 2,05%. Hari ini asing net sell 5,63 billion. Pembelian paling banyak DX, penjualan paling banyak ZP. Kalau kita lihat ya masih distribusi lah ya. Secara keseluruhan masih distribusi. ZP, YUBK. Kalau kita lihat juga menggunakan data saham Indonesia untuk Unilever sendiri, dia memang masih distribusi secara masif. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya secara Unilever, dia udah deket support kembali dan dia di sini ada gap. Tapi menurut saya dia bakal menguji support dulu di 6.270 karena dia masih punya potensi untuk turun kembali. Mengingat ya volume hari ini walaupun biasa aja tapi MACD mulai menuju ke bawah kembali dan bar chart di bawah 0 stabil kayak gitu. Tidak ada penurunan dan tidak ada penaikan menurut saya. Kalau kita lihat juga dia jebol MA5 ya, target dia mungkin ke area-area 4.100 atau 4.200. Di area-area ini 4.200 lah ya. Itu hal yang masih wajar. Kalau 4.200 jebol ya target dia kembali ke 4.000. Kalau kita lihat kita juga belum melihat KZ di Unilever, jadi menurutku masih sangat riskan untuk kita membeli Unilever walaupun di atas ada gap yang sangat menarik di sini. Tapi kalau teman-teman suka yang pengejar gap bisa teman-teman masuk Unilever. Tapi menurut saya wait and see dulu aja untuk si Unilever sendiri. Karena dia masih terlalu riskan kayak gitu. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman. Sebenarnya Unilever dia kalau seumpama jebol dari 4.400 ke 4.500 bakalan enak banget. Apalagi di bawah terbang ke 4.700 ya udah dia tinggal nunggu ke area 5.000-nya aja. Tapi ternyata tidak bisa nih, merah kayak gitu. Jadi ya mending wait and see dulu aja lah menurut saya untuk sahamnya Unilever sendiri. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel YouTube ini. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan buat teman-teman juga dan menjadi hal yang bisa bisa diapresiasi untuk besok seperti itu. Karena di minggu-minggu ini sepertinya IHSG masih bakalan berat. Jadi gitu dulu aja, saya ingatkan kembali semua video yang ada di channel YouTube saya dan rekomendasi yang ada di grup saya semua bersifat disclaimer on. Jadi tolong untuk untuk dibuat kembali analisanya dari teman-teman sendiri. Jangan memakan mentah-mentah apa yang saya bagikan di grup maupun di video YouTube kali ini. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. See you next time. Bye bye.